Sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi mantan Direktur PDAU Kabupaten Nganjuk dengan terdakwa Jaya Nur Edi dengan agenda meminta keterangan terdakwa dan juga pemberian keterangan dari dua saksi ahli yang dihadirkan penasihat hukum. Dua saksi ahli diantaranya Habibur Rahman pakar akuntan, juga dosen Unair, Muhammad Solahuddin saksi ahli pidana. Sidang dipimpin Hakim Ketua Niputu Sri Indayani dengan Hakim Anggota Ato Ilah dan Ibnu Abbas dengan Jaksa Penuntut Umum Raden Timur Ibnu Ramanda dan Halim Iramanda. Dalam keterangannya, terdakwa Jaya Nur Edi menjelaskan tidak normalnya kondisi perusahaan karena sebelumnya perusahaan dalam keadaan merugi dan tidak sinkronnya direksi di PDAU sehingga mengakibatkan bekerja dengan setengah hati sementara perusahaan dituntut profit. Muhammad Solahuddin, saksi ahli pidana korupsi, tindak pidana korupsi harus didasari hasil audit BPK sehingga mengetahui kerugian negara. Ia juga mengingatkan hati-hati dalam menetapkan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor. Saksi ahli yang lain, Habibur Rahman, saksi ahli akuntan, menyebut anggaran dalam BUMD itu tidak sama dengan anggaran untuk OPD. Raden Timur Ibnu Ramanda JPU mengatakan, sesuai fakta persidangan, JPU tetap pada dakwaan pembelaan hak terdakwa. Ya, jadi kita sesuai fakta persidangan aja. Kalau kami sebagai jaksa penuntut umum tetap pada dakwaan kami karena ya sesuai penyelidikan kami waktu di PDAU itu dengan nilai kerugian keuangan 1 miliar 90 juta. Sepakat tidak dengan penjelasan yang disampaikan oleh dua ahli tadi? Kalau sepakat karena mereka berbicara secara umum ya Mas. Jadi itu nanti itu dogmanya tetap dari hakim keputusannya. Karena kita hanya menjelaskan masalah terkait dengan kami, lalu unsur perbuatannya apa yang dilakukan oleh terdakwa. Nanti kalau misalkan memang ada bukti lain yang monggo itu itu adalah hak dari terdakwa untuk menghadirkan richard. Ya, kita kan di sini juga untuk adanya pembuktian ya kan sama dan ini untuk kewenangan dari terdakwa untuk memberikan richard. Minggu depan agendanya adalah tuntutan, siap untuk melakukan tuntutan? Insya Allah siap. Sementara Wahyu Priyojatmiko penasehat hukum menjelaskan, dari keterangan saksi ahli, tidak ada unsur KKN, suap, underspec. Ia juga telah siap membela kliennya untuk tegaknya keadilan. Saya puas ya keterangan saksi ahli pidana hari ini karena beliau mengatakan bahwa pemaknaan terhadap pasal 2 dan pasal 3 Tipikor itu harus hati-hati ya, harus hati-hati ya. Harus dibedakan antara mana itu adalah perbuatan melawan hukum dan perbuatan yang melanggar hukum. Itu utamanya. Yang kedua, beliau juga menggarisbawahi bahwa tidak ada unsur startup, tidak ada unsur fiktif, tidak ada unsur apa itu KKN, lalu suap, underspec dan apa ya, apakah itu merupakan perbuatan. Dia mengatakan itu adalah bukan perbuatan pidana. Sedangkan dari saksi keuangan negara atau saksi audit ya, auditor itu beliau mengatakan bahwa sifat daripada anggaran yang ada di mana di sisi profit making entity dan service making entity itu beda. Kalau anggaran di dalam katakanlah BUMN, PT dan lain-lain itu yang bersifat guidance saja. Sedangkan di service entity kayak di misalnya di OPD dan lain-lain itu merupakan rules yang harus diikuti. Dan beliau mengatakan bahwa harus dibedakan antara keuangan negara dan kekayaan negara. Jadi itu bisa berupa barang dan lain-lain yang ada di situ tidak serta-merta dihitung sebagai satu kerugian negara. Jadi menurut pandangan dari penasihat hukum terkait dengan apa yang dilakukan oleh Jaya Nur Edi itu tidak bertentangan dengan hukum?
saya tidak berani menyimpulkan itu urusannya majelis, tapi saya berharap nanti akan ada putusan yang seadil-adilnya yang bisa menguntungkan klien kami. Agenda yang akan datang Pak? Sudah tidak ada, tinggal tuntutan ya, kita diminta untuk membuat pembelaan berbeda. Siap melakukan pembelaan yang mati-matian kira-kira? Oh tentu, tinggal nulis saja apa yang ada di persidangan kemarin. Dari Nganjuk, Haryadi Suwandito, Garda TV.